Penting juga kepada para suami juga, karena ada sedikit perbedaan tadi kan antara tata cara sholat laki-laki dan tata cara sholat perempuan. Agak berbeda cuman sedikit. Yang banyak itu sama gitu, dalam segi rukunnya, tapi dalam hal segi kesunahannya saja mungkin yang berbeda. Sudah kembali kepada awal. Kalau kita sudah merasakan ketenangan tadi ya, kita lanjut niat dalam hati bahwa kita mau tidak melaksanakan sholat lillahi ta'ala. Sebagaimana kita tahu niat itu banyak lah. Jadi niat itu, kenapa kok niat? Karena niat ini penting sekali sebagai kunci. Kalau seseorang itu sudah dari awalnya itu sudah nggak niat itu, maaf ya, saya ulangi lagi. Dulu pernah saya jelaskan di rumahnya Mas Jabil. Niat itu maksudnya kita punya tujuan dalam melakukan sesuatu. Jadi kita berdiri ini tujuannya untuk apa? Ini untuk sholat. Ini sudah niat. Ini untuk membedakan bahwasannya saya itu berdiri hanya untuk sekedar berdiri atau berdiri untuk sholat. Ini penting. Jadi ada kesadaran dalam hati kita, ada kesadaran antara akal dan hati kita itu bahwa kita ini berdirinya untuk sholat. Harus itu. Sholat 3 yang terpenting. Ada perbedaan antara munfarid dengan makmum. Kalau makmum 4, kalau sendirian 3. Yang pertama, niat saya bahwa ini sekarang lagi sholat. Sholat apa? Sholat fardu. Fardu apa? Fardu duhur. Selesai sudah. Yang lain sunnah. Tapi kalau umpamanya untuk keafdolan, saya sholat fardu duhur menghadap kiblat. Ini kalau sendirian. Adaan itu tunai artinya lillahi ta'ala. Ini karena Allah ta'ala. Tapi kalau untuk makmum itu harus memang ada kalimat makmuman. Kalau nggak ada makmuman nggak sah. Dan kemudian takbir. Seperti biasa. Sholatnya apa nggak sah jamaahnya? Nggak sah jamaahnya. Nggak sah sholatnya juga apabila dia mengikuti tanpa ada niatan makmuman. Jadi kalau ada orang ini, umpamanya di situ, saya ngikuti ini tanpa ada niatan untuk bermakmum, hanya sekedar ngikut-ngikut saja, tidak ada niatan untuk makmuman, tidak ada pelafalan, maksudnya tidak ada kesengajaan untuk mengikuti orang ini. Jadi cuma dibarengi saja orang ini, itu batal, ada takbirnya itu, langsung dicap batal. Kecuali orang itu memang hanya selaras bareng dalam ketidaksengajaan, itu tidak batal. Ini penting. Terus kalau sudah kita takbir ya, seperti biasa yang itu ada 2 versi kan. Kalau dari Imam Ghazali, irsal dulu kedua tangan, kemudian Allah, tidak usah terlalu begini, tidak usah terlalu renggang, jadi biasa saja, dan hadapkan semua jari ini kepada kiblat. Jadi Allah, kalau yang mu'tamad ya, ini mu'tamad dulu, Allah bareng, Allah, ininya di atasnya bunda, kemudian ininya di atasnya apa ini? Dan ininya sama dengan apa ini? Telinga. Allah, pokoknya gini lah. Allahu Akbar. Pegang. Ya gini. Allah, ini sama. Allahu Akbar. Di atasnya bujel. Besar. Bukan di samping ya? Ya. Allahu Akbar. Ada pendapat lagi, tempat yang paling bagus itu adalah di bawahnya hati. Ini di Takbiratus Syadidah itu disebutkan seperti itu. Di sini. Jadi kalau ada orang yang meletakkan di sini, kita jangan komentar, itu memang ada itu di Takbiratus Syadidah itu ada. Tapi yang utama begini. Allahu Akbar. Gitu. Kemudian atau begini tidak masalah. Pokoknya 2 ini. Allahu Akbar sama Allahu Akbar. Sama ini. Allahu Akbar. 2 ya. Kemudian setelah itu, ini penting. Jadi ini menghadap kiblat semua. Allah. Lah kemudian taruh ini ya. Ini diirsal, kemudian ini pegang. Ini diluruskan. Kalau ada yang begini, ada 2 memang, ada yang dipegang. Kalau di kitab itu dipegang. Nah,
Ini di kawan. Gitu ya, di atasnya. Jadi ada yang begini, nah itu beda mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ini. Kalau silang gini tuh makannya siapa ya? Enggak ada mazhab. Terus Kemudian enggak usah kita fokus kepada mazhab Syafi'i dulu ya. Nah, kemudian baca doa iftitah, ada fasal di situ. Katanya ada fasal, artinya ada jeda waktu. Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Jadi Allahu Akbar kabira atau Allahumma ba'id baini wa baina khataaya atau subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jaddu ila akhirih. Kemudian ada jeda lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada jeda sedikit, bismillahirrahmanirrahim diwaqaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dalam bacaan bismillah ini hati-hati katanya di dalam barusan dalam segi tasydidnya, karena jangan sampai tasydid itu merupakan salah satu huruf dua huruf dijadikan satu. Jadi kalau ada tidak tasydid itu berarti membuang satu huruf, jadi tidak sah itu. Jadi bisa menjadi tidak sah. Nah, harus diulang. Ada yang kalau disengaja itu menjadi batal, ada yang hanya bacaan Fatihahnya yang batal. Jadi kalau bacaan Fatihahnya yang batal itu tinggal ngulang saja. Bismillah.